Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Logis dan Gamblang. Kami podcast Telco Update, Jembatan Stakeholder Telekomunikasi akan mengajak Anda membahas pertelekomunikasian Indonesia secara logis dan gamblang. Kami bercerita, silakan Anda berkomentar. Sudah hadir bersama saya Mas Stanislaw Bawono. Ini adalah Vice President Head of Network Solution Ericsson Indonesia. Sudah hadir, terima kasih Mas. Panggilnya Pak Stanis ya, Mas Stanis ya panggilannya. Betul, terima kasih sudah diundang. Ya. Dan sudah menampingi saya biasanya Prof. Jamhari, sekarang spesial Pak Kiki Muharam, Ketua Yayasan Pengembangan dan Penelitian Telematika Indonesia. Pak Kiki, makasih sudah nemenin nih Pak Kiki. Terima kasih juga sudah diundang. Jadi Mas Stanis sengaja kita undang karena kan komunikasi kan semakin berkembang, teknologinya juga semakin banyak berubah. User juga perubahan besar perubahannya di user ya kan, tantangannya. Nah, jadi kita mau undang untuk di vendor telekomunikasi dengan pengembangannya seperti ini, bagaimana nih respon di vendor melihat market telekomunikasinya sekarang? Ya, sebelumnya terima kasih karena kita di Ericsson sudah diundang di sesi forum ini. Ya, ini memang menarik sih ya, karena sekarang ini kita berada di era di mana ada transformasi digital ya di semua company. Dan semua itu tujuannya itu adalah, intinya adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas, bagaimana kita juga melakukan efisiensi, dan juga bagaimana kita membutuhkan untuk melayani konsumen yang lebih baik kan. Jadi memang customer kita adalah operator, tapi operator melayani konsumen dengan lebih baik lagi. Jadi salah satu arah yang memang kita arahkan ini adalah salah satu perubahan teknologi itu mengenai 5G misalnya kan ya. Dimana ini memang kalau kita lihat, kalau kita deploy 5G atau menambah 5G di network itu sekarang kita lihat bahwa terjadi produktivitas yang meningkat. Akan lebih baik 5G ketika itu mulai diterapkan? Mulai diterapkan. Pertama, untuk konsumen itu sendiri punya layanan yang akan lebih baik, ya kan? Kita lihat juga dari sisi operatornya juga bahwa ada efisiensi yang dapat mereka lakukan bisa hingga 15%. Bahkan ketika diaplikasikan untuk industri atau manufacturing, kita melihat ada efisiensi atau produktivitas sampai 20% juga. Itu pengalaman Ericsson tuh? Itu dari analisa kita yang kita lakukan studi yang namanya Ericsson Study gitu ya, untuk 5G ini. Jadi kita lihat bahwa ini teknologi ini adalah teknologi yang sangat penting ke depannya, terutama untuk Indonesia. Terutama kita lihat bahwa ini menunjang yang kita Indonesia visi emas 2045 kan ya. Jadi kita sebagai Ericsson tentu saja berusaha untuk membantu agenda negara Indonesia untuk membangun, terutama kita membawa teknologi-teknologi terdepan itu. Jadi itu sih sebetulnya yang berusaha kita lakukan dari sisi Ericsson. Menarik sih datanya 15% bisa efisiensi dari sisi operator. Itu pengalaman dari Ericsson yang pernah implementasi di mana tuh Mas Stanis? Yang pernah di negara lain misalkan? Sebenarnya sudah kelihatan dari banyak negara yang sudah melakukan implementasi 5G, ya kan. Efisiensi yang kita lakukan itu adalah sekarang itu penggunaan data dari pelanggan itu bisa sampai 66 GB per day berdasarkan analisa studi kita. Dari situ saja kan berarti kan kalau kita menggunakan teknologi 4G atau yang kita punya sekarang, kita harus berusaha menurunkan cost dari operator itu per gigabyte yang di-deliver dan diberikan ke masyarakat. Agar costnya biaya masyarakat membayar kuota bisa lebih turun. Betul, dengan layanan lebih baik, mereka dapat kuota lebih banyak, punya aplikasi yang baru, tapi dari sisi operator dan vendor adalah bagaimana mendeliver layanan ini dengan lebih efisien. Dan disinilah 5G itu kelihatan dan kita lihat terlihat dari market-market yang kita lihat di luar sana. Jadi tantangan, jadi kan challenge-nya kalau internet lebih cepat biasanya kan biayanya lebih besar kita bayarnya ya sebagai user. Ini bisa nggak terjadi seperti itu? Sebetulnya yang penting adalah kita lihat pertama layanan lebih baik dulu ya kan. Tapi kemudian kita jadi tidak linear atau tidak proporsional lagi kan, karena kita harus bagaimana tetap semakin efisien. Tapi tentu saja kita tidak membebani masyarakat terlalu besar gitu dengan layanan-layanan itu. Jadi sebenarnya itu juga yang kita arahkan. Dan untuk operatornya, mereka bisa mempunyai kapasitas pipa yang lebih besar yang bisa diberikan kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau juga gitu jadinya. Jadi pasar akan terpengaruh dong ya di usernya ya? Sangat terpengaruh. Ya, sangat terpengaruh. Kalau di industrinya seperti apa tuh bisa efeknya? Ya kita lihat lah misalnya banyak kolaborasi yang walaupun sekarang di Indonesia belum kelihatan ya, tapi banyak di industri-industri yang melakukan 5G untuk industri atau manufacturing untuk efisiensi kan, misalnya meningkatkan produktivitas. Salah satunya misalnya di aplikasi yang kita lakukan kemarin di IKN ya kan. Salah satu di IKN itu kita melakukan
berkolaborasi dengan partner dengan operator, salah satu operator juga itu adalah live broadcast over 5G. Broadcast, yeah. Jadi live broadcast over 5G ini kita menggunakan teknologi 5G standalone yang akhirnya ini bisa digunakan untuk meng-live broadcast, bahkan yang sekarang kita harus misalnya melalui satelit atau melalui kabel, ini bisa dilakukan di 5G. Jadi tidak perlu pakai mobile satelit lah kalau kalau zaman TV zaman dulu broadcastnya di TV nggak perlu, cuman pakai 5G udah cukup. Bisa menggunakan 5G sebagai salah satu opsi, dan kemudian keuntungannya adalah ini bisa dipasang di mana ada coverage 5G yang tersedia di sana. Kolaborasi lain yang bukan hanya di Indonesia saja kan, kita lihat juga ada beberapa kolaborasi di industri-industri yang sudah menggunakan 5G sebagai konektivitas dari perangkat-perangkat manufacturingnya, seperti itu. Seperti yang ada di Freeport, mereka kan untuk menggerakkan salah satunya seperti itu bisa berkembang lebih besar nggak di tempat industri yang lain? Marketnya udah ada belum maksudnya? Memang sekarang belum terlihat signifikan kalau bisa dibilang. Ini masih dalam proses kan, karena jujur aja ketika sekarang kita melakukan 5G, memang kebanyakan yang kita lakukan adalah untuk pertama-tama layanan yang kita gunakan sekarang dengan lebih efisien gitu kan ya, misalnya itu, dan kemudian juga yang kita gunakan itu adalah namanya yang fixed wireless access sebetulnya. Nah, fixed wireless access itu adalah sekarang kalau kita lihat contohnya di Indonesia kita menggunakan layanan kabel gitu kan, misalnya melalui fiber. Nah, dengan adanya 5G ini memang kita bisa menggunakan wireless jadi dengan kualitas yang seperti kabel. Dan dengan kapasitas, karena kapasitasnya lebih besar yang bisa kita lakukan. Untuk tahap sekarang kayaknya masih di kota-kota besar saja ya, karena yang memerlukan itu industri yang untuk transfer data yang cepat segala macam. Tapi kalau di pinggiran mungkin di rural belum perlu. Atau daerah-daerah pertambangan. Atau daerah pertambangan. Sebetulnya bisa, asalkan memang pertama-tama memang kita punya infrastruktur yang tersedia 5G di situ gitu. Jadi misalnya contohnya kalau kita lihat misalnya di Indonesia ini ya, penetrasi broadband-nya saja kan saat ini kan hanya sekitar 20%. Jadi betapa banyak layanan rumah tangga yang saat ini itu sebetulnya belum tercover oleh layanan broadband sampai sekarang. Layanan mobile on the other hand memang sudah banyak kan. Kalau layanan fixed broadband ini memang kurang. Jadi salah satu memang yang kita katakan adalah bagaimana mengadres ini adalah menggunakan fixed wireless access untuk 5G gitu jadinya. Seberapa cepat Mas kalau ketika 5G masuk itu perubahan terjadinya? Kita ngeliat sih, misalnya saya kasih contoh aja ya, misalnya di India gitu ya. India itu mereka launching 5G sekitar 2 tahun lalu ya. Jadi data terakhir yang saya punya di sini di Maret 2023 itu pertumbuhan data trafficnya itu di India sekitar 84%. Sekarang lebih cepat, jadi 85% itu sangat cepat kan, sejak ada 5G kan. itu. Nah kemudian pelanggan internetnya itu 954 juta ya kan. Nah di mana 400 jutanya itu adalah di pedesaan sekarang. Jadi adopsi dari 5G ini di sana sangat-sangat cepat gitu untuk jadi sampai bahkan ke ruralnya dia juga akhirnya ikut berkembang. Turut berkembang. Jadi banyak orang yang nggak punya data akses, tidak punya data akses dengan lebih baik lagi. Sekarang semakin banyak yang memiliki data akses. Nah ini yang di sini yang kita berusaha untuk pertama-tama dari Ericsson adalah kita bagaimana memaksimalkan ini sebetulnya. Jadi pertama tentu saja kita masih 4G, jadi kita maksimalkan 4G-nya tentu saja. Ya mereka gelar karpet dengan karpetnya kita siapkan dulu semua. Kemudian kedepannya ketika 5G itu muncul, kita mulai inovasi lebih banyak dengan 5G, tentu saja dengan tempo dan ritme yang berkolaborasi bersama dengan seluruh pelaku kepentingan. Di India jadi 2 tahun terakhir ini ya udah mulai masuk ke pinggiran-pinggiran. Berarti kalau di Indonesia sekarang ini paling Pulau Jawa udah bisa lebih cepat berarti kalau sepulau Jawa tapi ke pinggiran bisa kayak begitu dong. Ya semua tergantung dari pertama adalah kolaborasi semua. Pertama tentu saja ya kita butuhkan adalah availability dari spektrum itu sendiri kan. Spektrum itu yang untuk address dari semua kebutuhan. Tadi kita ada yang low band, ada yang mid band, ada high band. Ini semua yang sudah kita bahas. Bila itu sudah ada, kita bisa lihat bagaimana sekarang implementasinya operator sudah mengadopsi frekuensi tersebut dan kemudian mereka bisa menggelar jaringannya. Dan tentu saja Ericsson sebagai partner dari operator kita yang akan membantu untuk menggelar itu. Kuncinya kan di fiberisasi itu ya, Mas Tanis ya. Kalau di Indonesia udah siap belum teknologi kayak gitu untuk mendukung 5G-nya? Kalau Mas Tanis lihat? Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang
satu hal yang saya lihat yang menarik selama beberapa tahun terakhir, saya melihat bahwa fiberisasi itu memang semakin banyak, terutama di kota-kota besar sebetulnya udah mulai sangat-sangat baik ya. Kemudian adalah tentu saja sekarang lebih ke arah aksesnya untuk dibuat, tapi tentu saja itu sebagai prasyarat di mana kita bisa menggelar 5G untuk lebih optimal sebetulnya. FTTH gitu ya? Ya, FTTH, ya fiber itu penting, tapi juga saya lihat juga ada potensial dari sisi microwave malah. Kita mungkin selalu bilang 5G selalu menggunakan fiber, ya. tapi tetap saja kita butuh microwave. Backhaul pun kita bisa tetap melakukan microwave karena memang ada kemungkinan microwave itu kalau di luar, bahkan di India ya, kita menggunakan spektrum yang E-band, yang frekuensi tinggi sebagai layanan backhaul. Nah itu digunakan juga karena kapasitasnya bisa sampai 10 gigabit per second juga gitu. Jadi nggak otomatis ditinggalkan microwave. Jadi microwave ini bahkan di seluruh belahan dunia pun masih banyak digunakan. Ya, di sini Ericsson, karena itu Ericsson juga banyak fokus juga untuk membuild microwave di E-band ini jadinya. Jadi karena kita membuat backhaul itu juga nggak semua tempat itu bisa ditarik fiber sebenarnya gitu sih. Iya. Karena kan kita pernah ngobrol dengan Pak Ismail ya Pak Kiki ya. Tantangannya adalah fiberisasi harus bagus antara BTS segala macam. Microwave sampai sekarang ini masih pakai microwave. Jadi sebenarnya microwave masih bisa dikembangkan lagi. Masih bisa dikembangkan. Jadi ada segmen selalu khusus yang kita address. Bahkan di banyak negara termasuk kayak di India gitu ya. Microwave ini masih banyak digunakan sebagai last mile backhaul untuk akses jadinya. Oke. Kalau dari sisi engineer kita? Nah ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi ini konsep yang saya bilang bahwa kita harus berubah ya. Saya setuju juga dari kapabilitas. Ya saya bersyukur saya udah, paling tidak saya dulu pada masa starting dari poin 3G, 2G sih, coba 2G, 3G, 4G, dan menuju 5G, berarti udah generasi keempat kan. Sejak saya pertama kali jadi engineer bekerja, dan kita lihat memang kebutuhan untuk evolusi kompetensi itu penting. Pertama saya lihat dari pekerjaan telekomunikasi adalah bagaimana kita manfaatkan sekarang otomisasi, automation gitu ya. Kita belajar mengenai istilahnya bagaimana machine learning. Dulu mungkin 20 tahun lalu kita ngomongin machine learning itu apa tapi sekarang kelihatannya udah wajib dipahami gitu kan ya. Kita belajar untuk mengenai programming dan bahkan AI gitu kan. Karena ada mesin to mesin dan seperti itu. Dan itu juga mulai digunakan. Dan kemudian yang saya lihat juga ada dari sisi kompetensinya adalah beyond network juga kan jadinya. Jadi memang di Ericsson kita build networknya, tapi apa yang platform yang dibuat dari atas itu sehingga membantu operator itu untuk memonetize gitu jadinya, untuk mendapatkan revenue. Ada sertifikasi untuk engineer butuh sertifikasi nggak ketika Ericsson bawa 5G-nya ke Indonesia? Yang dibutuhkan? Itu pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus. Ya, memang kita tidak seperti yang lain ya, tapi agak berbeda kan. Tentu saja bagaimana untuk membantu mengedukasi tentu saya dari Ericsson kita berusaha juga selain dari bekerja sama dengan operator untuk berkolaborasi untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Tentu saja kita juga melihat bagaimana kita membawa ke Indonesia untuk lebih sharing, dengan lebih ke arah workshop. Salah satu contohnya yang juga kita bangun bekerja sama dengan istilahnya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, kita ada 5G Lab sebetulnya. Ada risetnya di Indonesia. Ada di 5G Lab di Kementerian Perdagangan itu kita hosting juga. Nah di situ memang kita melakukan sharing session ke banyak industri, ke masyarakat, terus kemudian juga bahkan ke instansi-instansi pemerintah terkait kan agar bisa mereka menggunakan 5G seperti apa sebaiknya. Ya paling tidak memahami dulu kan, memahami dulu 5G itu seperti apa dan apa itu nanti implikasinya, bagaimana apa sih yang membuat 5G ini berguna, misalnya ke pelaku industri bahwa ini bisa membantu mereka untuk meningkatkan efisiensi, misalnya kita berbicara mengenai VR atau AR, tapi apa sih yang membuat 5G itu bisa digunakan di augmented reality, virtual reality, nah itu yang seperti itu sih. Oh, udah ada di lab di Indonesia. Itu Ericsson yang kita berkolaborasi di situ. Kita punya ada tempat di situ dan kita ada sesi juga. Kemudian kita juga berencana juga melihat lebih jauh lagi bagaimana menjangkau lebih banyak lagi kan, misalnya
memperhitungkan cara kita mau bikin kayak semacam hackathon juga. Walaupun sempat beberapa tahun lalu dilakukan, tapi mungkin kita akan lakukan lagi. Nah, dan tentu saja kemudian cara yang lain adalah ya ini kita lagi cari tahu juga untuk bagaimana lebih menjangkau lebih banyak lagi lah untuk masyarakat, misalnya mengenai ya istilahnya misalnya mengenai 5G, mengenai AI atau semua topik yang kira-kira relevan untuk negara kita ke depan. Jadi aksesnya sebenarnya ada dibuka sama di Ericsson membuka akses untuk itu ya Mas ya. Betul. Gitu. Kalau dengan dunia pendidikan ada kolaborasi juga? Ya, ya memang kita kan elektro kan telekomunikasi cepat banget ya. Kita kuliah mungkin masih 2G, sekarang udah 5G, udah apa deh. Menarik sih. Jadi buat pendidikan ini memang dari sisi Ericsson adalah ya kita memang tetap menarik talenta juga kan yang dari industri untuk bisa bergabung dengan Ericsson juga kan ini. Atau saya banyak yang bekerja di Ericsson atau bahkan talenta baru yang untuk belajar. Tapi itu satu hal. Tapi kadang-kadang juga kita menerima kalau misalnya butuh kayak ada pembicara ke kampus-kampus itu juga bisa kita lakukan mengenai 5G juga kan, ataupun juga apapun teknologi yang tren pada saat itu. Ya, dan termasuk yang tadi saya bahas mengenai lab Mereka juga kalau mau mereka datang, juga bisa datang mau lihat, ikut, mau lihat secara realnya gitu ya, kampus-kampus betul. seperti itu. Ya. Kalau boleh lebih spesifik, lab itu bentuknya seperti apa? Saat ini sih pertama lebih ke arah di situ kita ada 5G konektivitas di sana, ya kan, yang bisa digunakan. Ada coveragenya, kita bisa testing, kalau kita mau testing bisa kita lakukan. Di jadwal-jadwal tertentu bahkan kita ngasih semacam training atau workshop mengenai 5G. Ya. Siapa boleh ikut atau? Ya memang harus dijadwalkan. Memang ada tim yang berinteraksi. Jadi kita bisa jadwalkan. Bahkan kalau ada spesifik topik yang mungkin pengen dicari tahu, kita juga mungkin bisa address gitu jadinya, bisa kita bawakan. Ya banyak tim kita walaupun itu mengerti dan banyak yang antusias sebenarnya untuk sharing itu apa yang bisa kita berikan juga untuk Indonesia dan Ericsson. Tentu saja kita pengen lebih. Iya, saya jadi menariknya kita nyambungin tadi yang IKN broadcast, berarti kan nggak harus kita bawa 50 orang atau 70 orang untuk pegang sebuah broadcast ya Mas, seperti itu Mas ya, bisa aja kamera kita tetapkan operate dari Jakarta dengan remote gitu. Bisa remote gitu, bisa seperti itu kah? Saya kebayangnya gitu loh Mas. Ya, jadi kalau boleh jelaskan apa teknikal gitu. Sebetulnya ya simple aja. Misalnya kita bawa salah satu contohnya itu yang ketika orang itu datang dia menggunakan kacamata Ray-Ban. Nah, kacamata Ray-Ban-nya ini punya konektivitas 5G walaupun melalui handphone. Ketika dia melalui handphone, dia langsung broadcast ke dalam Instagram atau langsung ke TikTok. Oh, langsung live. Jadi misalnya kayak Bapak sekarang bisa ngomong saya gitu. Sampai kacamata, ya saya bisa ngomong gitu langsung di orang ngelihat langsung di TikTok atau di Instagram live. Ya, bukan berarti kita itu salah satu simpelnya. Jadi itu itu sebagai vlogger kan ya. Jadi itu contoh aplikasi dari vlogger. Bahkan itu adalah salah satu brand ternama juga. Bahkan udah mulai punya konektivitas gitu di situ. Gitu. Jadi mulai muncul kan. Nah, lain lagi adalah yang lebih kalah profesional itu adalah misalnya kamera yang dipakai bapak-bapak ini kan ya. Nah, di situ ada modem 5G-nya. Jadi ketika dia ngumpulin data menangkap kamera itu ya, dia akan langsung transmit ke dalam production-nya. Jadi tidak perlu bawa orang semua dalam bentuk pegang kamera, dia di produksinya dia bisa kontrol. Iya, kamera tetap perlu. Tapi satu orang, tapi kan biasanya kita harus ada mobil, kita kumpulin production unitnya untuk meng-summarize itu. Nah, ini over 5G. Nah, gitu jadinya. Pertama adalah karena kapasitas cukup, dan kemudian adalah keuntungannya dari 5G itu adalah kita bisa memprioritaskan juga gitu kan. Jadi layanan ini diprioritaskan untuk memastikan tidak putus atau tidak terjadi apa-apa. Ya, terutama untuk olahraga ya, jadi reality ya Pak ya. Betul. Jadi misalnya beberapa contoh di beberapa negara ada coronation-nya. Pada saat itu coronation-nya Raja, saya lupa yang Denmark atau yang Inggris dua-duanya. Ya mereka menggunakan 5G live broadcast itu. Jadi artinya banyak kamera-kamera itu yang sudah terkoneksi lewat 5G. Jadi sudut pandang lebih banyak lagi. Lebih banyak, walaupun banyak orang, tapi tidak ada gangguan gitu ya. Ya itu sih sebetulnya yang salah satu aplikasi yang digunakan. Menarik ya Pak ya. Barangkali kalau saya boleh tanya,
sekarang regulasi kita di telekomunikasi ya itu kan sudah berumur 25 tahun ya. Tahun 99. Tahun 99. Nah sekarang Anda sebagai vendor ya, kira-kira regulasi apa? Apa regulasi yang lama itu sudah menghambat atau perlu regulasi baru gitu kan dengan ekosistem? Bikin 2G gitu. Itu kan diciptakan zaman 2G gitu. Ya, sebetulnya kalau boleh jujur ya, sebenarnya saya bahkan tidak tahu persis undang-undang ya kalau jadi kalau boleh jujur gitu. Tapi persepsi saya seperti ini sih Pak ya kalau boleh berkomentar. Jadi memang menarik bahwa ya era sekarang itu semakin lama semakin cepat dengan transformasi digital, dengan banyak aplikasi baru dan kebutuhan industri yang baru. Jadi yang penting itu saya lihat adalah bagaimana regulasi ini mengakomodir untuk kolaborasi dari semua pihak gitu ya. Baik itu dari regulator, pemerintah di dalam hal ini, tapi juga pelaku industrinya, operator, dan kemudian juga ada vendor gitu ya. Dan kemudian juga bahkan sekarang ada pelaku-pelaku yang lain, misalnya industri. Dan bukan hanya konsumen juga gitu ya. Dan kemudian adalah yang saya lihat adalah tentu saja kolaborasi. Aspek yang paling utama yang saya lihat adalah dari regulasi itu adalah bagaimana pertama adalah kejelasan dan ketersediaan frekuensi itu juga sangat penting. Yang paling penting pertama itu yang saya lihat mungkin yang pertama-tama ya. Jadi artinya terutama availability dari spektrumnya mid-band gitu ya. Antara 2,6 atau 3,5 itu sangat penting. Karena yang tersedia sekarang baru 700 kan Mas? Itu betul ya, 700 ada kelebihannya juga ya. 700 ada kelebihan dari sisi coverage. Mid band itu selalu disebut sebagai sweet spot gitu ya. Sweet spot karena dia bisa menjembatani antara kapasitas dan coverage juga. Dan itu akhirnya kalau itu available itu akan membantu Indonesia gitu ya untuk semakin terdepan gitu secara digital. Ya saya sebagai orang Indonesia juga kita melihat bahwa ada potensi kan ya sebetulnya bisa dilakukan itu lebih banyak dari sisi Mas Tani sendiri ketersediaan bandwidth tadi atau frekuensi lebih baik berbarengan atau parsial dulu 700 kan udah bebas, 100 dulu misalkan dilepas atau gimana? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya tentu saja ini tergantung dari semua pihak gitu bagaimana membaca situasi. Ada keuntungannya, walaupun saya tidak bilang ini hal yang harus dilakukan, tapi intinya adalah ada keuntungannya bahwa itu dilakukan misalnya secara bersamaan gitu ya. Alasannya dengan adanya bersamaan itu adalah artinya ada ketersediaan buat semua orang gitu, buat semua yang akan bid, maksudnya semua orang yang akan bid yang menggunakan operator misalnya, sehingga mereka akan memiliki spektrum yang cukup luas masing-masing gitu jadinya. Kalau boleh saya beli praktikal kalau misalnya kalau kita punya 2,6 dan 3,5 secara bersamaan. Nah idealnya kan 5G misalnya kita harus memiliki 100 MHz dari tiap band itu. Nah keuntungannya adalah sekarang dengan adanya itu kalau bersamaan, asumsi ada 4 operator, masih ada 4 operator. Ya kita lihat ini akan 100 itu cukup untuk semua gitu. Dari kacamata sisi itu ya, secara idealnya seperti itu. Tapi tentu saja kan sesuatu dan lain hal itu tidak memungkinkan atau apapun itu gitu. Tergantung regulasinya aja. Iya, tergantung regulasi ataupun juga ketersediaan dari frekuensi itu. Tapi itu akan lebih efisien. Kenapa saya bilang lebih efisien? Karena dari sisi saya dari infrastruktur, penyedia infrastruktur, teknologi yang kita deploy pun akan di dalam 100 mega itu dengan frekuensi tertentu sehingga lebih efisien juga secara implementasinya. Itu sih alasannya. Kalau dilihat dari pengalaman itu dari perubahan karena itu 100 mega gitu ya. Dari struktur pasar telekomunikasinya di negara lain itu ketika ada berbarengan seperti itu di India berbarengan juga kan? Iya, berbarengan juga. Nah, itu ada perubahan pasar nggak Mas? Maksudnya jasa layanan? Ya itu memang pertama adalah kita lihat dari 3 aspek ya kalau saya mau bilang. Pertama adalah dengan adanya itu ada impact ke konsumennya seperti apa. Terus kemudian yang kedua adalah juga dari sisi marketnya jadi seperti apa. Dan ketiga juga apakah itu berpengaruh terhadap bisnisnya. Memang secara kita lihat dengan adanya berbarengan gitu ya. Jadi pertama dari customer itu sendiri yang kita harapkan adalah ini membantu mereka untuk layanannya menjadi lebih baik. Jadi tadi yang saya bilang adalah maksudnya apakah langsung terjadi
signifikan gitu. signifikan. Tapi yang kita lihat adalah semuanya gradual sih sebetulnya, gitu, secara bertahap. Ya, pertama-tama tentu saja ada layanan yang akan membuat kita lebih baik dalam untuk konsumen itu saja. Kemudian dari sisi market yang kita lihat juga sekarang adalah ya memang trennya adalah market telekomunikasi itu untuk merge gitu kan, atau merger yang kita terjadi beberapa tahun lalu di Indonesia kan ya. Jadi dari waktu itu ada 5, sekarang jadi 4 operator itu. Jadi Nah, itu apakah akan merge lagi atau mungkin ada bakal tumbuh yang baru? Biasanya. Kita tidak akan komen lah terhadap apakah akan terjadi merger lagi atau tidak. Tapi yang bisa saya bilang adalah implikasinya adalah penyehatan industri aja kan. Ada terjadi penyehatan industri juga terhadap telekomunikasi dengan adanya merger itu. Karena telekomunikasi itu semua about scale kan, scale-nya semakin banyak subscriber ya itu kan lebih baik gitu. Kemudian ketiga ya dari sisi silat yang perubahan gradual adalah bagaimana ini sekarang diadaptasi oleh bisnis yang berbeda. Misalnya sekarang kita bilang mobile sama fixed convergence gitu ya. Jadi dulu ada fiber to the home, sekarang kita malah ada wireless to the home atau XTTH atau whatever itu. Jadi itu ada layanan baru, dan kemudian yang tambahan lagi adalah dari sisi operatornya yang kita lihat juga tidak perang harga lagi, tapi bagaimana sekarang memberikan inovasi produk yang berbeda gitu jadinya. Pada layanan-layanan yang lebih inovatif, misalnya membundling terhadap video streaming application, membundling terhadap misalnya contohnya terhadap lokal konten juga yang mereka buat gitu. Atau mungkin mereka menawarkan jasa ke industri gitu, seperti itu ya. Nah, itu ke konsumen, ke industri juga. Industri juga ada khusus, mereka misalnya menyediakan sebagai contoh private network juga gitu ya. Jadi betul-betul ada perubahan yang kita lihat itu gradual sih. Ya tentu saja di sisi Ericsson ya tujuan kita adalah kita berusaha untuk membantu transformasi ini sih dari sisi operator dan juga pelaku industri ini. Seperti itu. Kalau dilihat sendiri, apakah akan muncul market leader baru gitu setelah ada perubahan? Ya, pertanyaan bagus, ya kan? Ini menarik pertanyaannya. Mungkin saya nggak menjawab secara langsung, tapi intinya adalah yang bisa saya bilang adalah pada saat sekarang ini kita harus melihat inovasi kan sebetulnya, transformasi. Bagaimana market itu juga market leader sekarang ataupun challengernya untuk bisa inovatif menawarkan pelayanan-pelayanan baru, konsumen mendapatkan konsumen yang lebih baik gitu kan ya, dan mencoba bisnis baru juga gitu. Nah, dan tentu saja ini bisa jadi memunculkan market leader baru. Saya pun tidak pernah tahu apa akan terjadi. Nah, kuncinya adalah sekarang dari sisi ini adalah bagaimana tetap mendukung Indonesia, saya bilang ya, dari sisi bagaimana ini membantu Indonesia dalam digitalisasi dan bagaimana tetap relevan di market Indonesia. Dan tentu saja Ericsson ya kita berusaha membantu siapapun itu gitu jadinya di situ. Iya, di digital itu ya. Jadi negara digital kita menjadi negara digital yang baik ya. Betul. Oke. Pak Kiki lagi. Terus terakhir nih Mas. Iya. Kalau buat magang mahasiswa memungkinkan nggak di Ericsson itu untuk mengupdate teknologi segala macam, atau fresh graduate diterima seperti itu? Atau? Ya, jadi ya kalau saya boleh bilang sih ada beberapa program yang kita lakukan ya. Tadi yang saya sempat bilang. Ya, ada. Tapi salah satu yang tadi yang sempat saya bilang di universitas itu juga adalah kita memang ada khusus program untuk menarik fresh graduate baru yang Indonesia gitu ya, yang talent, the next generation talent untuk bergabung, bahkan bukan magang, bahkan itu sebagai karyawan Ericsson juga. Ada seperti karyawan. Jadi mereka akan di training gitu kan, sesuai dengan programnya. Terus kemudian mereka akan ditempatkan di posisi-posisi yang bermacam-macam. Ada yang posisi ke operation, ada ke sales, ada ke solution gitu kan, network solution. Dan kedepannya mereka dapat belajar, percaya mereka kedepannya setelah beberapa tahun itu mereka akhirnya direkrut sebagai karyawan Ericsson juga gitu jadinya. Dan ada jenjang karir mereka di sana. Iya, jelas ya. Karena jujur aja ya kita tentu saja kita Ericsson itu sudah berada 120 tahun di Indonesia. Di Indonesia 120 tahun. 120 tahun di Indonesia. Jadi dan kita masih pengen berada di sini untuk jangka waktu yang lama, tidak sementara. Kalau kita tidak merekrut mahasiswa-mahasiswa baru atau generasi-generasi baru ya
nanti setelah saya pensiun 15 tahun lagi jangan udah selesai. Jadi Nah, Mas Tanis contohnya ada 18 tahun, 12 tahun. saya 18 tahun. 18 tahun di Ericsson. Di Ericsson. Di Ericsson. Mas Tanis, ada pesan yang ingin disampaikan ke stakeholder telco lainnya? Silakan, atau apa pesan Ya. dari Ericsson? Dia sih saya berterima kasih terutama dapat kesempatan ini, kehormatan buat kita Ericsson, terutama Ericsson Indonesia ya. Jadi hanya pesannya ya simpel ya. Jadi kita adalah infrastruktur ini kita percaya sebagai tulang punggung buat Indonesia untuk digitalization, termasuk kalau dari sisi Ericsson yang kita bantu memang dari sisi wireless terutama 5G. Jadi saya sih berharap ini bisa membantu Indonesia, memberi value ke Indonesia. Terus ya pesan terakhirnya mungkin ya kita gunakan sebaik-baiknya ya, karena Indonesia ini potensinya sangat-sangat besar. Dan sekali lagi Ericsson kita support dan siap membantu. Ya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Tanis sudah menghadiri podcast Telco Update ini, Mas Ernest ya. Oke, demikian tadi pesan dari Mas Tanis. Mas Ernest mengakhiri podcast kita episode kali ini. Saya Anggi Mamur dan Pak Kiki mohon pamit dari undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua.